31 Januari 2026. Sekarang udah jam 1 malam. Udah berapa minggu ya gak bikin video kayak gini. Pengennya nanti bikin live stream, tapi masih bingung cara setupnya gimana. Udah berada di akhir bulan Januari. Bulan ini berat banget. Aing kayak dikasih cobaan sepanjang tahun, dari yang paling sulit ke yang lebih sulit lagi, terus menerus kayak gitu. Dan puncaknya adalah di minggu kemarin. Terakhir bikin video ini juga udah lama banget, 2 minggu yang lalu, berarti hari Jumat atau Kamis. Setelah video itu udah dipublik, Aing jadi berangkat ke Bandung untuk awalnya Aing sama Arya, Mas Hani, kita awalnya mau meliput ke ke Baltos, ke venue-nya langsung. Tapi di hari Sabtunya, ketika Aing udah berada di markas Forum Film Bandung pada saat itu, Sabtu malam, Sani gak ada kabar. Akhirnya ya kita berdua gitu. Bahkan dari perjalanan Aing dari Subang ke markas sana tuh, yang di Buah Batu, feeling Aing udah gak beres gitu. Aing untuk pertama kalinya dari Subang pergi ke Bandung naik motor, salah jalan, bukan jalur yang paling mudah dilalui. Saat sudah berada di Lembang, Aing lebih memilih jalan lewat Dago di waktu malam, jam 6:30 mungkin, masih sore berarti ya, sore menuju malam. Aing lewat Dago, turunan dan tanjakannya luar biasa ekstrim. Aing gak berani ngebut. Aing ke pinggir, bahkan Aing ke pinggir pun masih berbahaya. Jurang panjang banget, belum lagi jalannya yang bolong-bolong dengan kurangnya penerangan di jalan. Belum lagi di depan belakang, setelah Aing maju terus, ada banget mobil, banyak. Ada mobil banyak. Ya Aing mau lewat aja susah gitu. Kan hari Sabtu malam Minggu banyak yang
berlibur. Ya setelahnya aing ya udah jalan bawa motor seperti biasa gitu. Waktu itu karena kondisi jalan rayanya macet, hujan, aing berangkat jam 4:30. Dan sebelum aing pergi pun aing khawatir dengan keadaan rumah, takutnya nggak terkunci atau ada barang yang ketinggalan, karena aing sering mengalami hal seperti itu. Sampai di markas Forum Film Bandung jam 7:30. Di sana badan aing sakit-sakit. Aing sama Arya ngobrol nggak ada berhentinya sampai jam berapa, berarti jam 2:30, mungkin 2:30 malam. Ngobrol terus, terutama ngobrolin Sani. Itu kenapa ya, susah banget kalau mau ketemu orang yang notabene wrestling fans gitu. Dia takut karena punya masalah, yang dimana dia seorang penjual merchandise, lalu takut ada ditagih-tagih atau gimana. Ya kita, aing sama Arya penasaran banget. Kita sampai sekarang, dari dulu, bahkan dari Arya masih buka usaha di Jalan Tokomar. Waktu itu namanya Warung Darurat. Dia sampai, ya kita penasaran, karena dia juga nggak pernah, Sani juga nggak pernah menjelaskan apapun ke kita. Sani di depan kita ya bilangnya oke, ya ayo, tapi tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba ya nggak bisa jujur aja orangnya gitu. Hal kecil aja udah bohong, udah nggak bisa dipegang omongannya gitu. Udahlah, akhirnya dengan aing persiapan seadanya, besoknya aing datang untuk liputan. Waktu itu kita ngakunya sebagai wartawan dari akun @Bandung Directory. Kita berusaha meyakinkan orang-orang yang berada di sana, termasuk Om Dimas. Tapi aing merasa kayak orang-orang di sana juga kayaknya curiga sama kita. Tapi aing gak ambil pusing. Aing hanya bisa jawab apa yang aing bisa, apa yang aing mampu. Lalu ada suatu kesempatan di mana aing diasong-asongin untuk dicop bagian dada, bagian chest. Itu jujur setelahnya panas banget. Om Dimas mungkin ngecopnya nggak ada tenaganya sama sekali, tapi bagi aing, aing sempat ada ngeblank berapa sekian detik. Tapi ya adrenalin, seru gitu aja gitu. Bahkan aing bisa-bisanya selling ke matras ring yang keras itu, yang kata orang lembut. Tuh panas banget sebadan-badan jujur. Setelah itu ya udah, kita dikasih kesempatan untuk nyobain ringnya seperti apa oleh CEO sekolahnya atau promotornya, mungkin namanya
namanya Gio. Dia CEO nya, dan ada coach yang selain Om Dimas namanya Sandi. Dia punya basic Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi dia di sana khusus untuk melatih grappling. Yang teknikal pokoknya dia deh jago gitu. Tapi kalau untuk yang basic, biasanya kalau nggak Gio yang ngawas ya dari Om Dimas gitu. Waktu itu kita mau wawancara Om Dimasnya buru-buru pulang. Ya udahlah, kita akhirnya ngobrol-ngobrol dengan CEO-nya, dengan si Kopel, dengan dengan Sandi gitu. Menyenangkan lah. Sandi cerita soal dia pertama tahu WWE itu dari iklan di TV, iklan game WWE Attitude tahun 99 berarti. Setelah itu dia nonton yang di TV nasional semua sampai akhirnya dia berhenti di zamannya dimana Hell in Cell, Seth Rollins versus Bray Wyatt, yang banyak orang gak suka juga matchnya. Ya Aing juga termasuk yang gak suka. Gitu, karena matchnya aneh banget, endingnya terutama yang aneh. Terus dia cerita dia sekarang lebih senang sama All Elite Wrestling. Ya sama lah kayak gua, kayak Aing. Tapi Aing gak berhenti nonton WWE. Aing nonton semua pro wrestling yang promotor besar, Aing tonton semua. Terus Aing ngobrol sama Gio. Dia hanya memberikan harapan mungkin, pengennya mimpinya gini yang Aing sama Arya udah bisa nebak gitu apa yang mau diomongin. Tapi secara ngajar mereka humble banget, mereka baik, mereka mau ngasih tahu apa yang do and don'ts-nya, ngasih tahu semua. It's good. Terus setelah itu karena Aing juga keadaan finansial buruk, Arya ya dia juga masih mikir-mikir karena takut gak kuat diri pada saat latihan gitu. Kita tuh Aing sama Arya tuh diajakin latihan gitu, nanti ikutan latihan, cobain trial ya gitu. Ya usaha marketing lah mereka. Udahlah, habis itu seminggu setelahnya internet ternyata masih belum dibayar. Selama seminggu itu Aing pusing banget. Internet belum dibayar tapi layanan masih aktif, jadi Aing masih bisa akses buka YouTube, buka apapun itu di internet lah. Setelah itu Aing gak tahu harus main game apa, sampai akhirnya Sani ngomong lewat Arya, nggak lewat Aing. Dia bilang bisa si Ruli mau gak ya dikasih 150.000. Dia ngasih Arya tuh bilang ke Aing tuh hari apa ya, pokoknya 3-4 hari sebelumnya lah ngasih tahu. Terus Arya bilang nanti Jumat kita video call ya gitu.
7 malam kita video call, aing ngobrol sama Sani. Perjanjiannya adalah jadi gini, Sani kasih list ke Arya kasih listnya ke aing, list file wrestling. Setelah itu dia aing bilang filenya ada semua. Terus dia bilang, ya udah hari Sabtu deh, bisa nggak? Ntar gue bayarin lah trial lo. Gue dibayarin trial untuk latihan lagi gitu, untuk kering baltos lagi. Aing akhirnya iyahin. Aing waktu itu ditawarinnya 150.000. Udah, setelah itu aing bilang ke Sani, San, nanti hari Sabtu siang bawa CD, kepingan CD-nya kosong sama DVD ROM-nya. Udah itu aja aing mah. Abis itu udah lah ya, aing nggak ngerjain apapun selama seminggu. Dari semenjak Sani ngasih tahu itu, berarti Arya ngasih tahu, berarti Selasa Rabu lah berarti. Karena Jumatnya video call, Sabtunya aing berangkat ke Bandung lagi di jam malam, maghrib aing nyampe sana. Ternyata yang datang hanya CD, itu pun lewat gosen. Ada 8 biji, bukan CD, DVD. Sorry, DVD ROM-nya nggak ada. Ini udah dari awal, udah kayak gini aja udah nggak sesuai perjanjian gitu. Dan kalau dia mau bayarin buat trial, ketika aing di Bandung harusnya dia udah ngasih duit ke aing, karena aing bisa ikut trialnya Minggu pagi. Pada saat itu Minggu pagi besoknya, gak mungkin aing bolak-balik lagi ke Bandung lagi, kecuali kalau duitnya dari aing pribadi hasil usaha gitu. Ini kan aing, bahkan Arya pun bilang ke aing waktu ada video call, kalau nggak salah buat nanti Minggu besok. Sani juga ngomong kalau nggak salah, Sani yang ngomong, ini buat nanti minggu nanti ini kan udah pasti nggak akan penuh gitu, pasti bisa daftar buat hari kapanpun pasti ada. Dari hal kayak gitu aja dia udah nggak bisa tepatin. Nah terus aing nanya ke Arya, ya ini gimana ya, aing udah di sini tapi Sani transfer belum, di CD-ROM nggak ada. Terus Saninya ngabarin, tenang, uang bensin mah nanti gua gantiin. Oke, aing masih bisa terima itu. Tapi itu masih perjanjian, aing butuhnya langsung tunai atau lewat e-wallet transfer. Nggak ada sama sekali transfer. Terus akhirnya Saninya nggak tahu gimana lah, nggak jelas, dia bilang, gue lagi di rumah istri gue, lagi pulang ke rumah, nemu si DVD ROM-nya nggak ada, gue tanyain istri gue dulu ya gitu. Aing udah mulai curiga dari situ sama Arya. Terus Arya bilang, itu mah akal-akalan doang, Sani mah bohong gitu.
tagih aja biar ya besok jadi. Ya udah ya, mana aja yang balas nih, aing kasih HP aing ke Arya, dia yang balas. Karena fotoin aja di video dom yang ini. Ya udah ya, fotoin aja. Ya udah aing foto dulu kan, foto atas Aninya. Ya udah, nah Arya terus ngetik, tapi aing juga setuju ya, nggak apa-apa gitu. Kalau harusnya dia transfer dulu gitu. Kalau misalkan diminta tolong ke orang lain pun pasti diminta transfer duluan baru dikerjain. Kalau ke aing kan terima beres baru bayar. Enggak, buat yang ini nggak bisa gitu. Aing nggak mau karena trialnya besok. Aing takut nanti berapa minggu kemudian nggak ada lagi trial. Saninya ngambek, kesepakatan perjanjian batal, semua batal. Dia minta nomor GoPay aing nggak kasih. Udahlah, dari situ aing bengong, Arya bengong. Arya cuma bisa bilang, mana bisa ngegantiin duit kalau aing pinjemin duit buat trialnya. Kalau aing usahain ya, tapi aing nggak bisa janji kapannya gitu. Akhirnya dia kasih. Ya udah, ntar dari aing aja trial mah, aing traktir, aing talangin dulu. Udah, tapi aing masih ada ketakutan gitu, takutnya aing nggak bisa lunasin uang talangan itu karena kondisi finansial aing juga lagi buruk, nggak jelas. Kita setelah itu ngobrol tentang Sani lagi. Itu kenapa ya selalu jadi bahan omongan ketika nggak ada gitu. Yang diomongin selalu karena kebohongannya dia, kejelekannya dia. Dulu aing masih bisa belain, tapi setelah semua dari gelagat-gelagat dia ke aing rekap dari awal kenal sampai kejadian itu, aing udah gak mau lagi temenan sama orang kayak gitu. Omongannya gak bisa dipegang, omongannya gak bisa dia kalau bikin janji dia gak bisa tepatin. Brengsek orang kayak gitu. Pantas dia jadi bounty hunter untuk para fans pro wrestling di Indonesia. Gak ada yang orang yang mau bahas Cloverin. It's dead, man. I'm sorry. You've been shit to everyone, to all your loyal buyer, loyal customer. You shit on them. I'm sorry. It's so hard to tell the truth, right? Besoknya aing jadi trial sama Arya. Kita tuh bangun kesiangan, jam 7:30. Perjanjiannya kita tuh bangun jam 6. Ya udah gitu. Terus aing sarapan nasi goreng yang aing sisain dari bekas malam kemarin. Ya beli di dekat ISPI waktu itu. Arya juga sama.
cuma Arya mah langsung habis, jadi dia nggak sarapan, sedangkan aing sarapan gitu. Emang dianya juga nggak mau sarapan sebenarnya. Bangun buru-buru mandi, jam untungnya masih keburu, kita kira kesiangan. Jam 9 kita nyampe Batos, belum pada datang. Aing juga masih meragukan Arya mau nalangin atau enggak. Ya tapi singkat cerita, Om Dimas datang, Gio datang, Sandi nggak ada, yang udah pernah trial basic ada 2 orang, sama yang baru 4 orang. Yang baru-baru semuanya boyot-boyot, payah-payah ternyata. Ketawa ya, aing sama Arya pembayaran ruwet karena udah waktunya latihan dimulai, tapi kita masih ngurusin administrasi. Selama 2 menit mungkin telatnya ya, tapi nggak jadi masalah lah, kita masih bisa ngajar juga ternyata. Kita pemanasan, semua yang hadir pemanasan, belajar jatuh di matras, yang empuk dulu baru ke ring. Cara masuk ringnya gimana, cara melakukan selling move-nya gimana, baru latihan sequence. Habis itu adalah ucapan terima kasih, kesan pesan. Tapi aing gak terlalu percaya diri, ternyata aing gak bisa menggila pada saat itu. Karena yang pertama, aing bisa trial karena ditalangin, aing takut gak bisa lunasin. Karena aing tahu Arya bukan dia pasti ada waktunya nagih gitu, bukan orang yang nyantai. Takut aing. Yang kedua, ternyata saat latihan aing payah, aing gerasak gerusuk. Ternyata di situ kelemahan aing kurang bisa kontrol diri. Aing kadang gak sadar aing melakukan apa gitu. Kadang aing gini-gini tanpa disadari, garuk-garuk hidung, kadang garuk-garuk sikut, kadang tiba-tiba kayak gini. Ya, kadang aing ngerasa kayaknya aing arwah sama badan gak sinkron gitu, sama otak gak sinkron. Gak tahu salah badan, gak tahu gimana, aing juga gak ngerti. Mungkin itu yang membuat aing lagi kecil speech delay, aing gimana gitu. Aing ngerasa diri aing jelek tapi kata orang lain ganteng, aing ngerasa ganteng tapi kata orang lain jelek. Taulah pusing pokoknya. Aing kayak ngerasa orang tuh insecure karena kejelekannya, karena dia merasa bagus sendiri. Tapi aing insecure tuh karena aing ngerasa badan, otak, arwah tuh nggak benar-benar sinkron. Ya udah, setelah itu
Kutus gitu, lupa. Kita di situ ngobrol. Awalnya tuh kita mau ngobrolnya di venue, di tempat trial, tapi karena ada acara Islami gitu, tempat kita diminta tutup karena takut bentrok suara ring sama suara panggung. Kita tutup buru-buru, jam 11:30 berarti langsung beres. Terus kita lanjut ngopi. Dari situ Om Dimas banyak banget cerita. Dia cerita tentang pegulat tawa yang ditakutin, terus pegulat yang orang harus hati-hati kalau mau bukan mencederai, lebih ke disegani lah mungkin. Dia cerita soal Haku, dia cerita soal New Jack, dia cerita soal keluarga Samoa, dia cerita soal siapa lagi ya, Spa Fitness, dia cerita soal GCW, dia cerita soal hardcore wrestling, dia cerita soal apa lagi ya, soal ini, soal penayangan IDPW kemana, kalau nggak YouTube ke video. Terus apalagi ya, ngomongin itu pendukung WWE yang rata-rata bocil gitu. Banyak banget. Terus cerita kenapa Om Dimas pakai gimmick Indonesia Komando sampai akhirnya beralih ke Rottweiler. Panjang banget tuh cerita Om Dimas, banyak banget. Itu pun masih segelintirnya gitu. Belum cerita ke dia setelah pensiun ngapain. Dia hanya cerita singkat, tapi setelah itu sebenarnya ada kesakitan yang dia tidak bisa ceritakan ke banyak orang. Tapi aing tahu ceritanya tanpa harus aing nanya. Dia udah pernah cerita itu ke media sosial, dan aing akan kasih tahu ceritanya seperti apa. I respect him so much. Terus kita pulang, aing pamit sama Om Dimas juga. Om Dimas bilang ke aing, kamu bagus tadi, udah kelihatan ada karakternya. Gerak-geriknya gitu dicontohin sama dia. Aing cuma bisa angkat jempol aja, aing gak bisa bilang makasih. Saking speechlessnya aing. Veteran yang bilang itu ke aing. Orang di luar sana cuma mikir aing sebagai aktor. Ya maybe yes, karena aing di ring, yang ada di pikiran aing adalah aing bermain dengan alter ego aing. Tapi aing gak bisa ngeluarin itu benar-benar. Aing masih nahan karena kalau aing praktekin, it's gonna be stiff, it's gonna be crazy, man. It's not good for a trial, but it's good when the show gets started. Dari situ kita ngobrol, aing sama Maria ngobrol ngobrol seputar latihan gini. Terus ya kita lebih banyak ngomongin IDPW sih. Aing lebih ke gak mau ngomongin Sunny aja, ngapain
buang-buang waktu ngebahas orang kayak gitu mulu gitu. Itu PW masa depan kita mah, masa depan aing, masa depan Arya. Sebenarnya kita lebih pengen ke scriptwriter karena kita tahu secara keuangan kita belum sanggup untuk membayar early bird full access untuk berlatih sampai bisa jadi pro wrestler beneran. Kedengeran gak ya yang ngomong kayak gini? Ini aing tapping di rumah. Di rumah hanya ada aing sama ibu aing. Ibu aing lagi tidur. Bapak aing gak tahu kemana. Gak mau tahu juga aing. Karena biasanya ada di rumah. Tapi aing gak tahu, aing gak banyak nanya. Setelah itu aing, karena uang udah habis banget, udah habis buat makan, buat ya bensin segala macem, aing gak bisa berlama-lama. Maghrib aing pulang ke rumah dari jam 6 maghrib, karena kita keasikan ngobrol. Aing pulang jam 6 maghrib sampai nyampe rumah jam 8. Kenapa cepat? Karena aing lebih milih lewat Gerlong, the best Gerlong. Aing selamat waktu pergi ke markas Forum Film Bandung hari sebelumnya pun aing lewat Gerlong akhirnya, dan gak lama gitu, gak selama waktu aing lewat Dago. Dan untungnya ya ada sih hujan, gak untung sih, hari Sabtunya hujan. Aing sempat neduh di sebuah pos ronda di apa namanya tempatnya, Jalan Ciater kalau nggak salah. Nggak ada siapa-siapa juga di pos rondanya. Nah, udahlah jam 8 aing nyampe rumah Subang. Udah hari Minggu lah, udah pulang ke rumah. Teman dulu kerja, dia hubungin aing, Ridwan namanya. Ridwan teman aing waktu aing sama Ridwan kerja di kantornya kakak sepupu aing. Ya long story lah. Tapi pada intinya Ridwan orang yang baik konyol. Ya kadang kita sedih bareng, kita ketawa bareng, kita juga pernah berantem beberapa kali. Karena ya ada begitu kontras perbedaan kita, terutama dari pola pikir dan cara pandang melihat sesuatu. Ridwan aing kira bakal ngeluh di telepon. Aing tuh nelpon Ridwan, kirain dia bakal ngeluh. Kondisi di rumah juga gak ada siapa-siapa, jadi aing bisa ngobrol sepuasnya. Ternyata Ridwan masih menginginkan skrip filmnya terwujud. Dia masih pengen ke PH keliling-keliling ngajak aing. Sedangkan aing sekarang sedang mencoba menanjak lagi, memperbaiki kehidupan sekaligus karir.
Terus ya udah, kita lebih banyak ngomongin skrip. Terus ya ada beberapa part dimana kita aing sama Ridwan flashback ke masa-masa kita kerja dulu, karena ternyata aing sama Ridwan udah gak ketemu setahun. Yang kata kakak sepupu aing gak akan ngobrol lagi sama Ridwan, ternyata ya aing tahu siapa aing gitu. Jadi kalau aing udah merasa nyaman sama orang, hubungan silaturahmi itu bisa berjalan sampai panjang pokoknya. Nggak harus ngechat nanya apa kabar juga, nggak usah, langsung aja to the point. Saking udah terlalu rasa dekat gitu, padahal kita udah nggak ketemu lama banget. Ya udah, aing ngobrol sama Ridwan ternyata udah 2,5 jam. Dia juga kaget. Kita ngobrol 2,5 jam, udah lama pisan ya gitu kata Ridwan. Setelah teleponan, aing coba akses internet di rumah, dan disitulah neraka terjadi. Aing gak bisa akses internet sama sekali. Layanan internet rumah di suspend. Akhirnya aing ya pakai kuota yang ada di sisa pas di Bandung gitu. Aing pasang paket 3 hari, tapi ternyata di hari itu juga langsung habis, karena aing haus banget akan informasi. Aing lapar banget kalau ada soal info-infoan gitu, ada soal komunikasi tuh, waduh, habis itu nade susah gitu. Aing pengen streaming, aing pengen download, pengen segala macam. Kalau udah ketunda tuh kepikiran terus jadinya. Aing stres banget dari hari Minggu. Aing kepikiran mau minjem uang, tapi nggak tahu ke siapa, dan takut juga kalau minjem uang, karena minjemnya ke orang lain gitu. Takutnya ada deadline, aing nggak bisa tepatin, jadi musuh, nggak enak. Takut aing. Cuma perkara uang bisa jadi ribut tuh, aing gak mau banget, gak mau. Aing hanya bisa mengandalkan uang orang tua lagi-lagi. Syarat tol. Aing 4 hari 4 hari aing 4 hari pusing banget. Wah, udah ngerasa gak yakin aja karena orang tua juga lagi gak megang uang. Ya udahlah, aing dari situ kayak orang sakau aja di kamar, bengong, tidur, bengong, tidur gitu. Pusing banget, sedangkan bapak aing di rumah karaokean terus sambil di TikTok gitu. Nggak apa-apa
apa sebenarnya, tapi aing benci dengan konsepnya karena dia tidak menyadari mungkin dia sudah melakukan itu selama 1 tahun lebih dan tidak ada evaluasi, tidak ada improvisasi. Dia melakukan itu seperti rutinitas dan aing benci akan hal itu. Ibu aing pun males sebenarnya mendengarnya, dan dia hanya bisa membenarkan apa yang salah, as usual my mom. Karena aing ngerasa gak yakin, aing ngerasa takut, yang dari pikiran aing adalah mati. Aing nyilet-nyilet nadi tangan meskipun gagal, cuma ada bekas, nggak kelihatan ya. Jadinya cuma codet-codet aja. Terus aing makan kapur bagus, sempat kegep sama ibu aing, ama dia bilang, "Ai kamu nanaonan, ini udah mulai main gamenya gitu." Kan aing game farmer ya, masih belum benar-benar bebas juga, masih benar-benar belum lepas. Jadi tolong untuk para investor, channel YouTube saya, channel YouTube aing, serah kalian lah mau ngapain. Aing juga nggak ngasih link Saweria segala macam kan, mungkin belum, tapi nanti akan diusahakan. Aing akan membuat live stream. Itu blueprint aing dari lama. Balik lagi ke hari Senin, saat ibu aing datang ke kamar, dia ngelihat aing makan kapur bagus itu. Aing baru makan 1/4-nya. Setelah itu aing gigit-gigitin lagi, gigit, nggak kerasa tahu-tahu udah habis 3/4-nya. Efeknya adalah perut panas dan lidah baal. Aing karena internet susah akses, aing coba paketin kuota darurat dan bisa. Itu berlaku sampai hari Rabu paket darurat itu, tapi dengan 2 nomor. Jadi aing sehari 150 mega, satu lagi 150 1 giga, itu lagi 1 giga, itu pun sejam 2 jam habis. Dalam aing menggunakan kuota darurat itu, aing buka ChatGPT, terus aing tanya apa efeknya kalau aing mengkonsumsi, kalau ada seorang mengkonsumsi kapur bagus, apakah dia akan meninggal. Terus ChatGPT bilang ya akan, bisa jadi meninggal orangnya, tapi tidak dalam sekejap. Efeknya akan timbul setelah 3-6 jam kemudian. Tapi ternyata setelah itu aing gak mati. Gak tau kenapa aing gak mati. Aing juga bingung. Aing cuma baal-baal di lidah, jadi kayak mati rasa. Aing gak ngerti deh kenapa.
Jadi lupa mau ngomong apa tadi. Ya udah kita, ketika kuota habis ya aing bengong lagi, tidur lagi, bengong, ya seperti itu aja terus sampai akhirnya aing nekat tethering ke ibu. Amin. Untuk meminjam uang ke teman-teman yang aing sendiri sebenarnya gak mau ngelakuin itu. Minjem, ada 1-2 orang yang mau minjemin, ya 1 orang aing masih nunggu karena katanya dia butuh konfirmasi dari istrinya. Oke, aing tungguin. Itu berarti hari Rabu atau Selasa mungkin, ya hari-hari itulah. Udah, setelah itu ternyata 1 orang yang tadi minta konfirmasi gak diizinin, gak dikasih, gak ngasih duit juga ke aing, langsung yang 1 lagi ngasih tapi cuma 100 gitu untuk tagihan internet ini. Sisanya baru sama ibu itu, karena ibu juga gak mau lunasin semuanya. Gak tahu, mungkin uangnya uang dari bapak yang gede ego lah orangnya pokoknya. Ya terus menerus seperti itu, aing sampai ngata-ngatain Tuhan yang jelek-jelek karena saking aing gak yakinnya, saking aing takutnya. Ibu aing juga omongannya gak bisa dipegang. Tapi pada akhirnya hari Kamis kemarin semuanya beres, internet kembali aktif, sampai akhirnya aing bisa bikin video ini lagi. Aktif pun mulai sore jam 5 kalau gak salah. Aing langsung bayar, lunasin cicilannya, lunasin tagihannya, dan aing dikasih waktu 18 hari untuk bisa melunasi lagi, karena aing udah telat 12 hari. Itulah yang jadi pikiran bagi aing. Tapi ya udah, aing survei game RMT apa yang bisa menghasilkan uang, setidaknya untuk tagihan internet dulu. Udah itu aja aing. Selebihnya ya untuk ya improve mungkin. Setelah tagihan internet bisa terlunaskan, aing dalam hati bangga banget. Tapi di sisi lain juga aing takut banget, takut gak bisa lunas lagi, takut ya banyak hal yang tidak pasti dan banyak hal yang aing takutkan gitu. Untuk saat ini aing masih berada dalam kondisi yang sepertinya belum aman-aman banget. Ya itu justru yang aing takutin. Dua hari ini adalah, dari kemarin aing hanya sibuk setting supaya si gamenya bisa dipakai lalu langsung main. Rencananya besok aing akan berdiam lama di kamar dan memainkan game itu ya
secapek mungkin lah. Tapi benar, Januari ini dari pertama aing bikin video di YouTube sangat hektik banget. Dan begitulah rangkuman dari 2 minggu ini. Aing memang belum mengambil apa yang hilang dari aing, apa yang hilang dari hidup aing. Aing belum mengambil semuanya, tapi aing gak akan berhenti. Tentunya karena dukungan teman-teman, dukungan dari Om Dimas sampai saat ini. Masih membekas di aing. Berarti aing tahu cara memainkan karakter. And in this video, of course, I play character. I play alter ego, but not. I talk about reality, the real story, real experience. But with alter ego, I can say anything, unfiltered, uncensored. I'm sorry when I say something bad to anyone. I didn't mean it. I just want to show people that I'm real. That's all. Oh, by the way, bingung kan kenapa kamar ada lingkaran-lingkaran? Untuk orang yang hidupnya tidak baik-baik aja, yang real nggak baik-baik aja, mereka tahu masalahnya ada di mana. Ini bekas air hujannya gede banget sampai ngerembes ke tembok. Coba dong beli no drop, beli pelapis anti bocor, jangan ke no drop, apalagi airdrop. Beli softtek aja. Untuk sekarang aing belum mampu karena aing bangkrut, habis uang aing semua. Tapi kembali lagi, aing belum mengambil semuanya yang hilang dari hidup aing. Tapi aing gak akan berhenti sampai aing bisa merit, sampai aing bisa mendapatkan profesi yang aing inginkan dari kecil, sampai aing bisa sukses. That's the end. That's the end of the story. And the next story, it's all about legacy. My kid, my child, my son, my daughter, my grandson, my granddaughter, I don't know, but it's all more about legacy. And for me, this account, this story, this experience is more than just legacy. It's everything. It's everything for me to survive in this life.
this world, there is only me who gets everything in a young age. Stand-up comedy, been there, I've been tried that. Wrestler, I've done that. YouTuber, I'm trying now. The gamer, right now I'm still gamer. Model, I've been there too. An actor, I've been there too. At least I try it all. Not at all, I mean, there's a little thing I've still done for the next day. Maybe bowling, maybe snowboard, maybe ice skating, maybe bungee jumping, maybe parachute. I don't know. You can say it. For adrenaline rush, I'm ready for everything. 'Cause I've been in every condition, in every situation. I've been up and I've been down. I've been there in up and down. I've been there and I will risk it all. That's all for today. And God, I'm sorry for everything I've done in this week. I'm very weak in this week. I'm sorry. I know I'm doing something bad. I'm sorry.